apa bagaimana misalkan di dalam menghitung harga jual juga kita harus memperhatikan nilai tukar ya Bapak Ibu sekalian, dan juga memperhitungkan biaya-biaya lain yang ada di dalam sebuah perusahaan. Baik, ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Dimulai dengan pendahuluan, kemudian ada struktur biaya terkait ekspor, dilanjutkan dengan metode perhitungan biaya, kemudian dari biaya kita akan masuk ke harga. Ya, jadi setelah kita menghitung biaya-biaya, kita bisa menentukan harga jual, kemudian nilai tukar, dan terakhir adalah nanti saya akan sampaikan contoh perhitungan ya dengan kita mensimulasi menggunakan file Excel. Oke, jadi bagian dari bisnis plan adalah kita mencoba melakukan simulasi ya, perhitungan atas export cost ya, untuk menilai apakah bisnis tersebut layak atau tidak, gitu ya. Di dalam hal kita menghitung export cost, kita harus setepat mungkin ya, sedetail mungkin, serinci mungkin menghitung seluruh biaya-biaya yang terkait ekspor ya, baik biaya terkait dengan penjualan maupun biaya terkait dengan operasional perusahaan. Gitu ya. Nanti kita akan melihat biaya-biaya apa saja yang terkait dengan penjualan dan biaya-biaya apa saja yang terkait dengan operasional perusahaan. Oke. Kemudian setelah kita bisa menghitung seluruh biaya, ya nanti kita bisa menghitung harga ya, harga jual ekspor ya. Tentunya di dalam harga jual ekspor itu kita harus memasukkan margin, gitu ya, margin atau keuntungan. Oke. Nah, terkait aktivitas operasional perusahaan di dalam transaksi ekspor ya, itu secara umum biaya bisa terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai fixed cost atau biaya tetap. Ini biaya yang sifatnya tetap berapapun jumlah produksi atau jumlah penjualan. Ya, jadi ada atau tidak aktivitas produksi, ada atau tidak aktivitas penjualan, itu biaya fixed cost itu akan tetap. Jadi artinya harus kita keluarkan. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai variable cost ya, atau biaya variabel. Ini biaya yang besarannya bergantung terhadap jumlah output yang kita hasilkan atau jumlah produksi atau jumlah penjualan. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi biaya ini besarannya variatif ya, berubah-ubah tergantung kepada besaran produksi atau besaran penjualan yang kita targetkan. Oke ya, kita akan melihat contoh-contoh dari biaya tetap. Ya, ada biaya sewa, ini misalkan ada sewa pabrik atau sewa kantor, kemudian gaji pegawai yang bersifat tetap, ya biasanya berupa manajemen, ya atau direksi ataupun yang ada di susunan direksi dan komisaris. Kemudian ada yang pekerja tetap. Ya, ini setiap bulan mau kita jualan atau tidak itu kita harus keluarkan biayanya ya. Ini juga termasuk di dalamnya adalah gajinya Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik perusahaan. Ya, itu kan setiap bulan kita harus keluarkan biaya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekarang sudah punya perusahaan tetapi tidak digaji. Ya, itu salah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus digaji. Kenapa? Karena Bapak Ibu bekerja kan di sana. Jadi jangan sampai misalkan gajinya nanti tergantung dari keuntungan perusahaan. Jangan. Ya, Bapak Ibu sekalian harus menetapkan berapa besaran gaji Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik. Kalau pemilik biasanya ada di komisaris atau ada di direksi ya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya gaji tetap dari situ. Kemudian ada marketing cost ya, biaya untuk traveling ya, biaya perjalanan misalkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian biaya promosi, biaya pengiriman sampel. Ini Bapak Ibu harus alokasikan juga di dalam struktur biaya tetap. Supaya apa? Supaya ya Bapak Ibu salesnya jalan gitu ya. Jadi tanpa promosi, tanpa melakukan pengiriman sampel itu Bapak Ibu mungkin tidak akan bisa
menghasilkan sales gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengalokasikan marketing cost di dalam struktur biaya tetap perusahaan. Kemudian ada biaya riset, ini juga harus dimasukkan. Kenapa? Karena ya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, ya biaya riset ini merupakan kunci ya, atau aktivitas riset itu merupakan kunci di dalam upaya kita selalu menjaga daya saing produk gitu ya. Jadi kita harus melakukan riset setiap tahunnya sehingga biaya ini juga harus tetap kita anggarkan. Kemudian biaya utilities ya, biaya utilities ini biaya listrik, gas, air ya, yang mungkin harus Bapak Ibu keluarkan secara tetap di kantor. Kalau misalkan kantornya itu berbeda lokasinya dengan pabrik katakanlah gitu ya. Jadi maksud saya berbeda. Kenapa? Karena kalau biaya utilities di pabrik itu kan akan tergantung kepada besaran aktivitas yang ada di pabrik, aktivitas produksi gitu ya. Jadi biaya utilities kalau yang di pabrik itu masuknya biasanya ke biaya variabel. Kemudian ada biaya bunga bank ya. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan pinjam uang ke bank atau pinjam uang ke investor itu pasti harus membayar bunga ya, sehingga biaya bunga ini juga menjadi biaya tetap ya yang harus Bapak Ibu anggarkan, masukkan ke dalam perhitungan komponen biaya. Lalu ada biaya variabel ya, biaya bahan baku, ini pembelian bahan baku ya, lalu misalkan pembelian biaya-biaya untuk pengemasan atau biaya-biaya pendukung ya, kemudian ada biaya listrik produksi misalkan atau biaya gas atau biaya utilitas produksi, kemudian ada biaya delivery ya, ini adalah kita menggunakan Incoterms ya, jadi di dalam aktivitas ekspor impor biaya delivery itu sudah ditentukan jenisnya ya, yaitu menggunakan terminologi yang dinamakan dengan Incoterms. Ya, jadi ini contoh list dari Incoterms ya, biaya yang akan nanti terkait dengan pengiriman barang ya. Mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan istilah free on board atau FOB. Ya, kalau FOB ini berarti Bapak Ibu sebagai eksportir ya bertanggung jawab atas pengiriman barang dari lokasi Bapak Ibu sekalian ya, misalkan pabrik gitu ya, pabrik Bapak Ibu sekalian sampai ke pelabuhan muat. Ya, misalkan pabriknya di Bandung, kirimnya melalui pelabuhan Tanjung Priok, berarti Bapak Ibu bertanggung jawab atas pengiriman barang tersebut ya dari lokasi Bapak Ibu sekalian di Bandung sampai di pelabuhan muat katakanlah di Tanjung Priok. Oke. Dari Tanjung Priok sampai ke di tempatnya buyer ya, itu menjadi tanggung jawabnya buyer. Nah, jadi nanti ketika kita menghitung harga jual ekspor juga kita akan menghitung biaya pengiriman apa yang digunakan, atau tergantung kepada biaya pengiriman apa yang digunakan. Kalau biaya misalkan Incoterms yang digunakan adalah CIF, ya cost, insurance, and freight. Berarti Bapak Ibu sekalian bertanggung jawab dari atas biaya gitu ya, dari tempatnya Bapak Ibu sekalian sampai ke pelabuhan tujuan, ya port of destination. Ya, sampai pelabuhan tujuan berarti di situ termasuk di dalamnya adalah biaya pengangkutan melalui kapal laut ataupun kapal udara. Oke. Nah, kalau pakai CF berarti tanggung jawabnya buyer itu dari port of destination sampai di tujuannya buyer, tempatnya buyer. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita menghitung biaya ekspor ya, atau harga ekspor, itu juga kita menghitung Incoterms apa yang digunakan. Kemudian, nah ini terkait dengan metode perhitungan biaya, Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati ketika misalkan Bapak Ibu sekalian sekarang sudah memiliki produksi dan penjualan di domestik ya, di pasar domestik ya, kemudian berkeinginan untuk mengekspor gitu ya, Bapak Ibu sekalian katakanlah menghitung HPP-nya itu dengan cara yang simpel gitu ya, katakanlah HPP domestik
ditambahkan dengan seluruh biaya yang terkait ekspor. Nah, ini Bapak Ibu sekalian akan berpotensi untuk membuat harga menjadi tidak kompetitif. Kenapa? Ya, mungkin dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjual dengan harga yang cukup tinggi di pasar domestik, tetapi kalau kita bicara pasaran internasional, ya harga pasar internasional yang kondisi market itu sudah sangat kompetitif, ya mungkin Bapak Ibu sekalian harus menghitung ulang dari awal, ya terkait dengan biaya-biaya produksi, terkait dengan HPP-nya ini, supaya apa? Supaya harganya itu masuk, ya, atau buyer-nya itu bisa membeli barang yang Bapak Ibu produksi, ya. Kenapa seringkali HPP domestik itu tidak kompetitif? Ya karena ketika menghitung HPP itu ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin hanya relevan untuk di pasar domestik, ya. Misalkan membayar endorsement melalui sosial media gitu ya, itu mungkin hanya berguna untuk di domestik gitu ya, tetapi di pasar internasional tidak perlu pakai endorsement. Nah, tapi karena kita sudah menghitung biayanya, maka itu termasuk ke dalam di HPP domestik. Ya, jadi baiknya untuk ekspor, untuk kita bisa menjual dengan harga yang kompetitif, kita bongkar ulang tuh perhitungan HPP-nya, gitu ya. Oke, nah kalau kita sudah menghitung biaya-biaya, nanti kita akan bisa menentukan harga, ya. Nah, beberapa pertimbangan penentuan harga itu misalkan faktor apa yang harus dipertimbangkan itu misalkan tujuan ekspor, ya. Kalau tujuan ekspornya misalkan ya ya untuk memperbesar penjualan gitu ya, untuk membantu harga di domestik untuk bisa menjadi lebih kompetitif gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengambil untung yang terlalu besar. Yang penting adalah barang itu muter sehingga cash flow Bapak Ibu sekalian itu putarannya lebih tinggi gitu ya, karena kita tahu misalkan di domestik itu kalau kita menjual melalui pasar supermarket atau hypermarket itu misalkan termin pembayarannya, tempo pembayarannya bisa sangat lama ya, bisa misalkan minimal 3 bulan gitu ya baru dibayar. Tapi kalau di ekspor itu bisa lebih cepat ya. Jadi kalau misalkan tujuan ekspor itu adalah untuk membantu cash flow-nya lebih muternya lebih cepat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengambil strategi tidak terlalu mengambil untung besar gitu ya di pasar ekspor gitu ya. Karena kita tahu juga di pasar ekspor itu harganya lebih kompetitif gitu ya. Tapi dengan ekspor kita bisa membantu cash flow gitu ya. Lalu harus menghitung keseluruhan biaya, tadi sudah saya jelaskan. Lalu juga Bapak Ibu sekalian harus memperhitungkan harga jual di konsumen akhir dan memperhitungkan rantai distribusi untuk produk yang Bapak Ibu jual. Ya, ada produk yang harus melalui rantai distribusi yang agak panjang. Ya, itu biasanya adalah misalkan produk-produk yang sifatnya consumer goods. Ya, karena di dalam consumer goods itu kalau kita jual ke importir, importir itu pasti akan melewati minimal 2 sampai 3 pihak sampai barang itu nyampe di konsumen akhir. Nah, 2 atau 3 pihak tadi itu pasti harus mengambil margin juga kan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, sehingga ya ketika Bapak Ibu menentukan harga nanti ya menghitung-hitung, mengkalkulasi harga, melakukan simulasi harga, Bapak Ibu juga harus memperhitungkan berapa harga jual yang ada di konsumen akhir. Oke. Lalu juga harga akan sangat bergantung kepada permintaan dan tingkat persaingan Bapak Ibu sekalian. Ya, ada barang-barang yang tingkat persaingannya tinggi gitu ya, sehingga Bapak Ibu harus menjual dengan harga yang cukup rendah. Katakanlah produk makanan atau produk-produk yang sifatnya bahan baku industri yang dimana banyak substitusinya di pasaran, ya banyak barang penggantinya di pasaran. Ya, itu Bapak Ibu sekalian harus perhitungkan dengan baik. Oke. Terus juga Bapak Ibu harus memperhitungkan modifikasi produk untuk menurunkan biaya ya, katakanlah misalkan untuk pengemasan gitu ya. Untuk pengemasan kalau Bapak Ibu jualnya pakai pengemasan yang kecil-kecil misalkan ya, Bapak Ibu mungkin harus perhitungkan atau pertimbangkan untuk modifikasi kemasan.
pakai kemasan yang agak besar gitu ya, bulk packaging, sehingga harga rata-rata per kemasannya itu menjadi lebih rendah gitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian harus memasukkan non market cost seperti bea masuk impor ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjual ke negara yang Indonesia belum punya kerjasama perdagangan, itu biasanya negara tersebut akan mengenakan pajak atau bea masuk impor barang. Ya, jadi ketika negara tersebut menerapkan bea masuk impor, ya berarti belum apa-apa, ya barang yang Bapak jual itu sampai di pelabuhan sudah naik harganya. Ya katakanlah kita jual ke mana, misalkan ke Portugal. Ya Portugal kita belum punya kesempatan perdagangan, mereka menerapkan pajak 10% untuk barang yang kita jual. Nah berarti belum apa-apa, baru sampai di pelabuhan nih barang Bapak Ibu sekalian harganya sudah naik 10%. Sehingga apa? Akan berdampak terhadap berkurangnya ya tingkat daya saing dari produk Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Jadi makanya Indonesia banyak berupaya menjalin kerjasama perdagangan adalah supaya barang kita menjadi lebih kompetitif, gitu ya. Makanya ada free trade agreement, ya, itu supaya barang-barang kita itu bisa lebih kompetitif lagi di pasaran luar negeri. Oke. Yang lain adalah terakhir ketika kita menentukan harga, ya itu kita harus tadi ketika kita menghitung HPP itu mengeluarkan biaya-biaya yang tidak relevan dengan ekspor. Contohnya adalah biaya iklan di domestic market. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya HPP domestik, baiknya tadi seperti saya bilang itu dibongkar lagi, dicoba dihitung ulang lagi. Ya, kita tahu HPP juga akan sangat tergantung kepada besaran produksi, ya output produksi yang kita lakukan. Katakanlah misalkan kita di HPP domestik itu asumsinya produksi 1.000 pieces per bulan, ya karena kita jualan di domestik pasarnya belum terlalu besar. Tetapi kalau kita jualan ekspor, katakanlah kita bisa menjual dengan level produksi katakanlah 20.000 pieces, itu pasti akan berkurang biayanya secara signifikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi makanya kami di FTS Center itu selalu memberikan konsultasi kepada klien-klien kami untuk menghitung ulang HPP kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah memiliki HPP domestik. Itu. Oke, nah kemudian nanti Bapak Ibu sekalian juga ketika kita simulasi ya Bapak Ibu sekalian akan melihat bagaimana dampak dari nilai tukar nih. Ya bagaimana Bapak Ibu sekalian harus memanage nilai tukar ya bisa meramalkan berapa besaran nilai tukar yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan biaya. Ya, kenapa? Karena nilai tukar ini di Indonesia ini untuk rupiah, ya misalkan terhadap US dollar atau terhadap euro itu bisa sangat fluktuatif, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini misalkan saya kalau melakukan perhitungan biaya, saya menggunakan data forecast, data ramalan nilai tukar. Ya, jadi misalkan ini websitenya, ya Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek. Ini websitenya menyediakan berapa besaran ramalan nilai tukar, ya forecast nilai tukar dari bulan sekarang sampai ke bahkan sampai ke tahun depan itu sudah ada forecastnya Bapak Ibu sekalian, dan ini selalu berubah-ubah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus rajin kunjungi website ini ya karena angka-angka ini selalu berubah. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian sekarang menghitung untuk penjualan bulan September ya, forecast Oktober gitu ya. Sekarang bulan apa sih? Oh, November ya. November itu sekarang nilai tukarnya katakanlah 14.100 ya. Nah, nanti ya kalau misalkan di bulan September tahun depan itu udah sampai 13.700. Jadi Bapak Ibu sekalian nilai tukar ini berubah-ubah ya. Bisa naik ya, misalkan kalau Januari itu naik dibandingkan dengan level sekarang. Tapi nanti ada waktunya dia akan turun. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika menghitung biaya
juga harus menggunakan data nilai tukar ini untuk data forecast-nya ya secara bijak, secara tepat gitu ya. Memang tidak akan 100% akurat nih data ini Bapak Ibu sekalian. Ya namanya juga ramalan itu ya, pasti ada errornya gitu ya. Tetapi paling tidak ketika kita sudah menggunakan data ini itu masih lebih baik dibandingkan dengan kita tidak menggunakan data sama sekali. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu materi pengantar saya bagian bisa dikatakan konsepnya atau teorinya gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang akan lihat yang contohnya, ya, contohnya Bapak Ibu sekalian. Mana ya? Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa di perusahaan itu ada dua jenis biaya, ada biaya tetap dan biaya variabel dan biaya penjualan, ya. Nah, untuk kemudahan saya akan masuk dulu ke biaya variabel, ya, biaya perhitungan yang terkait dengan produksi. Oke. Ini saya punya sheet-nya, ini ya template ya, jadi artinya nanti mungkin harus disesuaikan dengan kondisi real yang ada di Bapak Ibu sekalian. Oke, di bagian atas ini saya punya asumsi kurs US dollar ya. Jadi asumsinya berapa nih yang digunakan? Asumsi yang digunakan ini adalah ketika kita menghitung biaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bisa, misalkan sekarang kursnya 14.200 misalkan ya, sekarang ya 14.200. Kalau bisa ketika kita menghitung asumsi ini, kita agak direndah-rendahkan, ya, gitu. Jadi prinsipnya adalah ketika kita menghitung biaya, itu kursnya harus serendah mungkin ambilnya, ya. Tapi juga tidak bisa jadi 13.000 misalkan. Karena apa? Karena nanti akan berdampak terhadap harga jual nih Bapak Ibu sekalian, ya. Gitu akan berdampak terhadap harga jual, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya kalau menghitung biaya kita pakai asumsi kurs itu harganya kursnya dibuat serendah mungkin ya, katakanlah 14.000 ya gitu. Oke. Nah, lalu ada kurs PEB. Apa itu kurs PEB? Kurs PEB adalah kurs yang terjadi pada saat kita mengirim barang Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pada saat kita mengirim barang itu kita harus mendapatkan dokumen PEB namanya, pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh bea cukai. Nah, di dalam dokumen PEB itu ada kurs. Nah, kurs ini ya biasanya nanti kita gunakan ketika kita menghitung atau membuat dokumentasi atau pembukuan. Ya, pembukuan. Kenapa? Karena secara aturan kita hanya boleh memasukkan kurs di dalam sistem pembukuan kita, yaitu kurs yang ofisial, kurs yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, Bank Indonesia juga mengeluarkan kurs, gitu ya. Tapi karena kita aktivitasnya ekspor, ya, maka kurs yang dikeluarkan adalah yang digunakan adalah yang dikeluarkan oleh bea cukai. Kenapa? Karena bea cukai lah instansi pemerintah yang menjadi pengatur di dalam transaksi lintas batas negara. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kurs PEB ini kita akan gunakan di dalam laporan pembukuan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ponirin. Oke. Lalu juga ya Bapak Ibu sekalian boleh boleh memasukkan berbagai macam harga bahan baku di sini ya. Kalau saya misalkan contohnya baru harga bahan baku A saja ya, tapi Bapak Ibu bisa tambahkan nanti. Kemudian ada error produksi ya. Error produksi ini berguna bagi kita ya di dalam melakukan perhitungan tadi yang sedetail mungkin, setepat mungkin. Kita tahu di dalam produksi itu biasanya ada error ya gitu. Nah, error produksi ini ditetapkan berapa besarannya ya, kalau bisa sekecil mungkin ya. Kenapa? Karena nanti error produksi juga akan kita hitung sebagai biaya, tapi jadi kalau errornya besar otomatis biayanya besar.
Kalau biayanya besar ditambahkan dengan keuntungan, mungkin harga kita menjadi tidak kompetitif. Yang kedua adalah kalau errornya terlalu besar ya berarti kitanya yang tidak punya kemampuan untuk memproduksi. Ya, jadi kalau errornya masih di bawah 10% itu masih oke, Bapak Ibu sekalian. Oke. Lalu Kalau ada ya. ada pertanyaan Pak, boleh? Oh, boleh. Ya, dari Ibu Lisya Pak, yang pertama mau tanya apakah bisa kalau harga dihitung termasuk pajak sebelum pengiriman barang? Pajak apa ya Bu Lise ya? Kalau Ibu Lisya, Silakan Bu Lise untuk merespon. Pajaknya pajak apa maksudnya Bu? oh iya. Ya Mbak Desi, ini kebetulan saya menyimak barusan, saya lagi ada tamu, maaf. Ya Pak, itu barang itu sebelum kita stuffing, kan kita harus sebelum produksi kita harus deal dulu kan ya Pak? Deal dulu dengan dan udah include semuanya baru kita produksi. Nah tadi saya dengar bahwa pajak itu bisa dihitung ulang sebelum sebelum pengiriman gitu. Nah itu saya tanyakan. Apa Bu maksudnya Bu? Harga Pak. Ya pajak apa? Pajak untuk itu Pak, PPH apa ya, maksudnya apa untuk apa namanya tadi itu Pak, aduh maaf, Biaya masuk. Ya biaya masuk untuk harga barang Pak, untuk harga barang. Biaya masuk ya apa bisa Ibu masukkan di dalam sini Bu ya, di dalam biaya lain-lain tadi nantinya gitu ya. Gitu. Bisa dimasukkan. Bisa banget Bu. Ya jadi tergantung tadi kalau biaya masuk itu kalau kita pakai Incoterms-nya, Incoterm yang termasuk biaya pajak dibayar oleh eksportir gitu. Tapi itu sangat jarang Bu ya. Biasanya bea masuk itu dibayarnya oleh importir Bu. Ya. Kalau saya sih Pak, waktu itu saya pernah ekspor, bukan ekspor ya Pak, dari Qatar itu saya itu udah include dengan harga dan itu kayaknya udah ditanggung sama si eksportirnya Pak. Memang saya melalui eksportir waktu itu. Jadi barang kita kirim ke Qatar, tapi sampai Mangga 2 Marin itu udah stop di situ. Saya staffingnya sampai di situ Pak. Mungkin berarti pakai kelanjutannya. Ya, jadi kelanjutannya itu si eksportirnya Pak yang lanjut gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya item biaya itu bisa kita masukkan semuanya di sini Bu. Oh baik Pak. Ya. Okay. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Desi. Ya, Pak Ari atau Bari apa ya? Ada satu lagi Pak, Pelani dulu. Ya, sebentar saya baca dulu. Hah? Pak Ari kan? Iya. Bentar ya. Mau bertanya Pak, biasanya buyer lebih menyukai skema harga cara pengiriman yang mana yang XW, FOB, CFO? Tergantung bayarnya Pak, nggak ada biasanya. Ya, tergantung bayarnya, nggak ada biasanya. Ya, ada buyer yang suka FOB, kenapa? Karena biasanya mereka buyer ini yang sudah punya networking dengan ini Pak, dengan perusahaan kapal pelayaran gitu ya. Jadi mereka biasanya sudah dapat harga yang lebih murah dari sananya sehingga mereka maunya FOB. Tapi ada yang CIF ya, CIF itu biasanya mereka bayar yang tidak punya jaringan gitu ya. Jadi pengen semuanya diatur oleh kita. Gitu sih Pak. Jadi akan sangat tergantung kepada buyer Pak. Ya. Pak. Kalau mau ekspor tidak bayar PPN, betul. Kita bebas PPN untuk aktivitas ekspor. Asumsi kurs yang telah menjadi harga jual berlaku untuk berapa periode? Nah, tergantung Pak ya, tergantung berapa periodenya itu, tergantung jenis sifat transaksinya Pak. Jadi kalau kita menjual barang yang yang misalkan bahan baku yang akan dipakai untuk pabrik gitu ya, itu biasanya harga itu nggak berubah-ubah Pak, ya bahkan bisa lebih dari setahun itu harga nggak boleh berubah, gitu ya, karena mereka buyer juga nggak seneng harga itu berubah-ubah Pak, ya jadi tergantung dari transaksinya. Kalau transaksinya cuma sekali-sekali, bayarnya nggak tetap ya, mungkin Bapak Ibu bisa setiap saat ya merubah asumsi kurs. Tapi kalau bayarnya sudah tetap, ya mereka melakukan transaksi setiap bulan,
Nah, kalau yang buyer yang seperti ini biasanya mereka nggak senang harganya berubah-ubah, Pak. Jadi kita harus menggunakan asumsi kurs yang kira-kira berlaku misalkan setahun lah. Ya, misalkan berlaku setahun. Nah, gitu. Tetapi ya sering juga kita meleset ya, makanya di bagian akhir sini nanti Bapak Ibu kalau lihat Excel itu ada selisih lebih kurang kurs ya ini. Nah, selisih lebih kurang kurs ini adalah tadi untuk mengcover apakah realisasinya itu penerimaan kita itu lebih atau kurang dari kurs yang ada di PEB. Gitu Bapak Ibu sekalian. Pak Anin Ditya sudah bisa terjawab atau masih perlu penjelasan? Pak Anindya. Anin Ditya. Oke. Pak Arif. Ya. Ada pertanyaan lagi masuk ke DM aku. Aduh, ke DM. Oh, sudah Pak. Aja. Anindya sudah Pak. Hah? Sudah Pak Anindya sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Dari Ibu Lanca direct message ke aku, apa yang dimaksud dengan kurs pajak, Pak? Kurs pajak. Kurs pajak. Iya, kurs pajak. Exchange rate mungkin ya. Atau Ibu Lani mungkin bisa elaborasi. Iya. Bisa dijelaskan Bu, kurs pajak gimana Mas Irul? Halo. Ya. Oke. Lanjut mungkin kurs yang dikeluarkan oleh ini pajak ya, Dirjen Pajak mungkin ya. Saya tahu Dirjen Pajak juga suka mengeluarkan nilai kurs ya untuk ketika dia menghitung perhitungan pajak sih. Oke. Oh, sudah terjawab Pak tadi. Oke, sudah. Sip, saya lanjut lagi ya. Jadi ada biaya variabel, kita tadi sudah sampai kurs. Nah, kemudian ini ya, kita lihat item-itemnya saja, misalkan kita punya bahan baku ya, item bahan baku, kemudian bahan baku pembantu ya, terus kemudian tenaga kerja ya, ada upah harian, biaya tenaga kerja bulanan, biaya lembur dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa customize ya nanti. Terus kemudian ini error produksi yang tadi saya bilang, error produksi itu tadi besarannya 3% dikali dengan nilai bahan baku. Ya, nilai bahan baku. Atau bisa juga dikalikan dengan total item sebelum ini ya. Jadi bisa juga 3% dikali dengan bahan baku dan bahan-bahan yang lainnya. Terserah Ibu aja Bapak Ibu sekalian. Ya tadi Bapak Ibu nggak bisa setinggi mungkin ini error. Kenapa? Karena nanti akan membuat harga menjadi tidak kompetitif karena biayanya ketinggian. Oke, terus juga ada dari sini ketika kita sudah dapat semua harga-harganya, semua biaya-biayanya, bukan harga, itu akan menjadi harga biaya produksi ekspor, ya, biaya produksi barang itu di pabrik Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi ini kalau kita pakai Incoterms export, ya, EXW singkatannya. Oke, kemudian kalau mau pakai FOB, tinggal kita buat kolom-kolom yang berisi biaya-biaya FOB. Nah, ini contoh-contohnya biaya-biaya FOB Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu harus pakai fitosanitari, lalu ada CO2 Certificate of Origin, ya, sorry, bukan CO tapi COO atau SKA, ya. Itu lalu ada fitosanitari, biaya fumigasi, biaya staffing dan lain sebagainya, itu tinggal Bapak Ibu isi saja. Nah, sampai di situ kita sudah dapat APP produksi FOB Jakarta. Jadi FOB itu sampai di pelabuhan di Jakarta Tanjung Priok, misalkan. Ya. Nah, kalau pakai CIF berarti tinggal ditambahkan biaya freight-nya, ya, tambah asuransi. Asuransi katakanlah 0,3% dari nilai FOB. Biaya asuransi itu kecil banget ya Bapak Ibu sekalian, 0,25, 0,3% gitu ya. Gitu. Oke. Nah, dari situ kita bisa dapat HPP produksi CIF.
Ya, HPP produksi CIF. Jadi kalau kita sudah tahu berapa CIF-nya, biaya CIF-nya, itu nanti kita tinggal main-main berapa di harga jualnya nih Bapak Ibu sekalian. Ya, harga jualnya berapa nih? Kita simulasiin saja ya. Simulasi misalkan Bapak Ibu tahu harga pasaran itu $2,5 ya, masukkan $2,5. Kalau $2,5 dapatnya masih dapat gross profit margin 67 juta nih Bapak Ibu sekalian. Coba nanti misalkan bayarnya nawarnya bayar jadi 2,3 misalkan. Kita tinggal masukin 23 juta ya, penjualannya itu berarti 2,3 kali besaran ordernya dikali dengan kurs ya gitu. Oke, boleh 2,3. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan 2,3 loh, untungnya cuma dikit ya. Oke, boleh 2,3 tetapi misalkan ininya dinaikin jadi 10.000 kilogram misalkan. Tuh. Naik lagi jadi 69 juta ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan suka ada buyer yang nanya berapa sih minimum ordernya. Nah, Bapak Ibu minimum order itu salah satunya ditentukan dari sini nih Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Minimum order sekian dengan harga 2,3 misalkan. Atau Bapak Ibu sekalian tadi, minimum order 8.000 dengan harga 2,5. Ya, jadi ya namanya juga revenue ya. Revenue penerimaan penjualan itu adalah P kali Q. P itu adalah harga kali Q-nya adalah quantity. Jadi Bapak Ibu bisa mainin, bisa di P-nya dimainkan, bisa di harganya dimainkan, atau di Q-nya di quantity yang dimainkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada buyer yang nawar, ya jangan langsung ditolak Bapak Ibu sekalian. Ya, negosiasi dulu. Ya, jadi misalkan nawar tadi 2,3, boleh nawar jadi 2,3, tetapi tolong dong kuantitinya dinaikin jadi 10.000 gitu ya. Karena apa? Karena ada biaya-biaya yang Bapak Ibu harus tanggung secara fix tadi. Ya, misalkan biaya kurir nih, kurir ini 500.000, besarannya fix. Ya, besarannya fix. Jadi 500.000 kalau dibagi dengan 8.000 misalkan ya tadi ordernya 8.000 ya, itu kan biayanya jadi per kilonya jadi 62 perak ya. Tapi kalau jadi 10.000 ini 500.000 bagi 10.000 tuh 50 perak jatuhnya. Jadi kalau biaya fix itu biaya rata-ratanya akan turun seiring dengan kenaikan jumlah produksi Bapak Ibu sekalian. Semakin tinggi produksinya, maka akan semakin naik. Nah, misalkan biaya truk di 8.000 itu ngangkut satu kontainer, ngangkut setengah kontainer, 8.000 lagi 8 juta. Ngangkut satu kontainer atau setengah kontainer itu biayanya mungkin sama. Gitu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menurunkan harga tapi dengan kompensasi kuantiti dinaikkan. Itu nego saja dengan buyer. Kalau ada buyer minta harga turun, Bapak Ibu harus otak-atik lagi di sininya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian nih selisih lebih atau kurang kurs. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena di sini Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ada minus 500.000. Kenapa? Karena ini misalkan ya ketika kita ngirim barang itu kursnya yang ada di dokumen PB 14.300. Oke, tetapi pada saat kita terima pembayaran itu kursnya sudah 14.250. Berarti kita berkurang penerimaannya sebanyak 500.000. Ya, sehingga profit margin setelah adjustment course itu adalah 68 juta. Ya. Adalah 68 juta. Pak Arif. Ya. Maaf waktunya sudah habis, tapi sebelum itu mau ada 2 orang penanya dulu, boleh? Oke, boleh. Sebentar, saya dikit lagi ya. Dikit lagi boleh. Aja, 2 menit lagi aja. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti ini harus menghitung misalkan per bulannya gitu ya, orderan per bulannya. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan biaya tetap Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan kaitkan. Jadi kita misalkan nih, bulan Januari jualan segitu, ya gross profit marginnya 68 juta. Oke, nah ini masuk ke sini 68 juta. Ya, kemudian Bapak Ibu kaitkan dengan biaya tetap nih tadi, nanti Bapak Ibu bisa lihat detailnya biaya tetapnya apa ya. Tapi kira-kira misalkan
Ya, total biaya operasionalnya itu 80 juta. Ya, berarti Bapak Ibu secara operasional ya jualan untuk 68 juta itu masih minus 11 juta. Nah, saya biasanya kalau saya di perusahaan itu saya gunakan ini sebagai target penjualan minimum per bulan. Harus dapat keuntungan 80 juta. Untuk apa? Untuk bisa mengcover biaya tetap. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, rule-nya, aturan tidak tertulis atau apa ya, target yang kita dapat, kita cari adalah ketika kita menghitung ini itu harus untung. Ya, gitu. Meskipun 1.000 perak harus untung. Oke, tapi kalau bicara di sini belum tentu Bapak Ibu bisa langsung untung, apalagi di periode awal 1-2 tahun pertama dari aktivitas operasional. Ya mungkin saja Bapak mengalami minus. Nah itu jadi minus ini nanti Bapak Ibu ketika sudah dijumlahkan itu bisa tahu. Jadi per tahunnya saya harus sediakan berapa untuk modal produksi dan modal operasional. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga menjadi target untuk penjualan. Nah, makanya tadi waktu pertemuan yang lalu saya bilang, kalau Bapak Ibu punya bisnis plan yang bagus, Bapak Ibu tahu harus jual berapa untuk jual berapa setiap bulannya supaya seluruh biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel ini bisa tertutup. Ya, itu baru Bapak Ibu dapat untung. Jadi kalau baru untung di sini, itu belum tentu untung. Karena secara operasional, mungkin Bapak Ibu kalau kasusnya seperti ini, masih rugi. Jadi on sales-nya untung, tapi on operasional atau net-nya itu belum tentu. Ya, jadi makanya kalau ada yang bilang, Pak saya untung jualan 10 juta. Ini bentar nih, untungnya untung on sales atau overall dengan operasional. Kalau on sales sih ya biasa aja itu mah. Tapi kalau yang operasional inilah yang harus untung sebenarnya yang harus kita cari. Oke, Mangga Des, saya sudahi. Dari Pak Yohan, Pak, dokumen Ya. apa saja yang dibutuhkan untuk kontainer? Mungkin dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengiriman ya, Pak? Dokumen banyak Pak, tergantung kepada produknya, tergantung kepada sertifikasi apa saja yang dibutuhkan. Tetapi dokumen-dokumen standar ya ada invoice, bill of lading, kemudian packing list, kemudian certificate of origin atau SKA. Gitu. Ya. Dan apakah ada biayanya, Pak? Oh biaya ya ada sih Pak ya, biaya misalkan biaya SKA tadi sudah saya jelaskan gitu ya di sini. Ada biaya untuk SKA, biaya untuk BL juga ada. Ya kalau Bapak Ibu pakai dokumen against payment juga pembayaran metode dokumen against payment juga pasti ada biayanya. Bahkan transfer bank juga ada biayanya gitu ya. Oke. Bapak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ari atau Bari. Terus beliau bertanya, apa kekurangan kelebihan menggunakan forwarder, Pak? Forwarder untuk apa nih Pak? Kalau mungkin untuk under name atau untuk apa nih? Kalau maksud saya kalau kita mengirim barang kan kita harus melalui forwarder Pak. Ya mereka yang booking itu apa mereka wajib ya Pak ya pakai forwarder itu. Pak Ari, pakai forwarder itu wajib ya Pak ya? Iya. Forwarder itu wajib ya Pak ya? Betul, wajib Pak. Wajib ya, oh iya. Ya karena kita nggak punya kapal ya, kalau kita punya kapal kita bisa sendiri. Nah, gitu. Iya. Kita nggak punya terap. Oh, iya. Terus kalau itu Pak, kalau under name itu diperlukan jika apa ya? Kalau kita nggak punya perusahaan biasanya, atau kita nggak punya sertifikat yang diperlukan untuk menjual. Masalah ya Pak ya? Kalau punya perusahaan sih mendingan sendiri aja Pak, nggak usah under name. Iya. Iya. Kalau izin ekspor itu Pak, apa Pak izin ekspor ya? Kalau apakah dengan NIB yang perdagangan besar itu sudah termasuk izin ekspor Pak? Tergantung produknya Pak. Kalau ada produk lain yang memerlukan perizinan yang lain, itu Bapak harus punya perizinannya. Oh gitu. Ya. Iya. Boleh Pak. Ada perizinan yang standar gitu ya, misalkan NIB gitu ya, ada nomor induk pembayaran dan lain sebagainya. Terus juga ada perizinan yang terkait dengan produk. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Udah Pak cukup baik. Ya. Terima kasih. Ya Pak Ari. Udah ada kayaknya. Pak Ari, ya. apa yang biasa dipakai Pak? Apa?
forwarder apa yang biasa dipakai? Nanti tanya ke ke saya aja, ke Japri bisa. Saya nanti bisa Siap, kasih siap, beberapa siap. langganan saya. Ya Pak Ari, silakan menghubungi Ya, Pak ya. Ari. Siapa? Makasih Pak. Makasih Teh. Ya, makasih. Pak Ari, punten waktunya sudah habis. Ya, silakan. Ya. Makasih. Pak Pondirin mungkin lanjut ya. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada Pak Ari, dipersilakan masih bisa nanti di sesi tanya jawab ya. Ya, atau ke lewat WA juga boleh. Ya, chat room juga nggak apa-apa. Ya, makasih. Ya, mangga Pak Ponirin Sugito, Bapak Ponirin sudah hadir. Sudah, Des. Ya, Pak Pon akan membawakan financial plan ya. Iya. Ya, siap-siap. Bapak Ibu, seperti biasa ketika Pak Ponirin memaparkan materi bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau chat di chat room Zoom meeting. Oke, Pak Ponirin silahkan. Izin sebentar share screen ya. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Teh Desi sebagai moderator, dan terima kasih Pak Arif. Sebenarnya sudah banyak dijelaskan Pak Arif secara detail, bahkan bisa melakukan pengisian langsung, praktek langsung secara detail. Jadi kalau sebelumnya itu sudah Bapak Ibu sekalian sudah sudah belajar terkait dengan business plan yang disampaikan Pak Arif, lalu cost structure-nya tadi secara detail juga sudah disampaikan Pak Arif. Jadi bagaimana menyusun harga FOB sampai detail secara detail terkait dengan biaya fixed cost atau biaya variable cost secara detail. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempelajari terkait dengan financial plan, jadi perencanaan keuangan. Dan perencanaan keuangan ini penting buat Bapak Ibu sekalian. Namun demikian mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita mempelajari terkait dengan financial plan itu, apakah perusahaan Bapak Ibu itu sudah memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi atau keuangan perorangan? Itu juga perlu, karena kalau ini tidak dipisahkan itu akan saling mengkait dan keuangan ini pun akan berbeda-beda, pertanggungjawabannya pun akan berbeda-beda. Ya, ini perlu, jadi Bapak Ibu sekalian kiranya bisa memisahkan hal ini. Yang kedua itu adalah apakah perusahaan Bapak Ibu itu rekeningnya sudah berbeda dengan rekening pribadi. Jadi saya harapkan ada rekening perusahaan, ada juga rekening pribadi gitu, sehingga tidak campur baur gitu. Karena nanti ini juga akan memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun mengenai perencanaan keuangan. Lalu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arif, itu terkait dengan apakah dari Bapak Ibu sekalian itu sudah memperhitungkan gaji Bapak Ibu sekalian, walaupun itu bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Itu jangan sampai sudah Bapak Ibu sekalian, mungkin bisnisnya bisnis Bapak Ibu sekalian, cuman perlu itu untuk dilakukan, jadi perlu diperhitungkan itu, karena Bapak bekerja di perusahaan sendiri itu juga perlu dilakukan mengenai gaji dan lain sebagainya. Itu. Ini hal-hal kelihatannya yang perlu yang Bapak Ibu sekalian untuk diketahui. Jadi saya harapkan itu bisa memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi, karena ini adalah sumbernya berbeda dan penggunaannya pun juga berbeda. Ini penting dalam rangka menyusun jenis keuangan ini, dalam rangka menyusun perencanaan keuangan. Oke, itu adalah sekedar informasi buat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama di sini saya ingin membahas beberapa hal yang terkait dengan perencanaan keuangan, lalu bagaimana menentukan tujuan perusahaan, lalu bagaimana mendapatkan dana untuk melakukan keuangan, lalu kita juga akan menyampaikan terkait dengan break-even point,
jadi titik impas, gitu, serta sales forecast atau target dari penjualan, dan kita ingin mencoba nanti setelah dari target penjualan dan sebagainya, kita ingin melihat terkait dengan rugi laba dan neracanya, lalu bagaimana menganalisa terkait dengan rugi labanya. Oke, kita ke berikutnya. Ini adalah perencanaan keuangan. Jadi kalau kita melihat definisi dari perencanaan keuangan, ini adalah proses merencanakan atau membuat perancangan keuangan terkait dengan kebutuhan dana. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu harus direncanakan seberapa besar kebutuhan dana untuk usaha Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk proses produksi. Lalu mengenai bagaimana cara pengadaannya serta bagaimana cara menggunakannya. Jadi cara menggunakannya tentunya juga bisa diusahakan seefektif mungkin. Jadi ini semua adalah perlu perencanaan. Lalu juga metode analisisnya itu juga perlu digunakan. Ini dalam rangka melihat kemampuan kesehatan dari keuangan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa kita perlu mengenai perencanaan keuangan? Itu adalah dalam rangka menentukan mengenai persyaratan modal. Jadi kalau di persyaratan modal ini adalah Bapak Ibu sekalian itu juga harus bisa melihat aspek dari persyaratan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau mengenai persyaratan pengadaan keuangan itu juga harus dilihat itu persyaratannya terkait dengan jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu menentukan struktur modal. Jadi juga ini sama. Jadi kalau menentukan struktur modal itu kita harus bisa melakukan mengenai rasio ekuitas. Jadi melihat kemampuan Bapak Ibu sekalian, kemampuan cash Bapak Ibu sekalian untuk menanggulangi utang dari bisnis yang ada. Bisnis atau utang dari investasi atau utang dari bank atau utang dari pihak ketiga, itu juga harus perlu dilakukan dalam rangka melihat dari podcast dari keuangan ini, perencanaan keuangan ini. Lalu juga bisa membingkai kebijaksanaan keuangan. Jadi di sini yang dimaksudkan membingkai kebijaksanaan keuangan ini adalah keputusan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian itu terkait dengan kontrol dana tunai, lalu juga utang, lalu piutang, dan biaya lainnya. Itu juga harus bisa dibingkai oleh Bapak Ibu sekalian, ditetapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang langka. Jadi kalau seandainya pengadaan keuangan itu sudah susah untuk didapatkan, itu juga harus dapat dimanfaatkan secara maksimal mungkin untuk kepentingan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah pentingnya dari perencanaan keuangan. Di sini ada ketersediaan dana keuangan yang memadai. Jadi dalam rangka melakukan bisnis itu juga harus didukung keuangan yang memadai. Lalu ada stabilitas. Jadi di stabilitas ini juga perlu untuk menjaga dari stabilitas keuangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudahan investasi. Jadi kalau ada investasi itu bisa dilakukan, dipermudah dalam rangka mendorong dari perusahaan Bapak Ibu sekalian sehingga dana terpenuhi, serta bisa pertumbuhan dan ekspansi, jadi bisa dilakukan untuk pengembangan usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting di dalam rangka perencanaan keuangan. Dan yang terakhir adalah stabilitas dan profitabilitas. Jadi stabilitas dari usaha Bapak Ibu sekalian serta pendapatan dari Bapak Ibu sekalian ini agar sesuai dengan target yang sudah disampaikan, yang direncanakan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini adalah terkait perencanaan keuangan. Lalu ini adalah mengenai perencanaan keuangan perusahaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah harus bisa menentukan dari tujuan Bapak Ibu, tujuan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian.
Setelah bisa menentukan tujuan Bapak Ibu sekalian, itu baru bisa menentukan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya adalah bagaimana mencari dana dalam dan merencanakan keuangan. Lalu selanjutnya tadi sudah banyak dibahas terkait dengan harga HPP, harga pokok produksi. Lalu ada break-even point dan ada target penjualan, dan akan dilanjutkan setelah itu tersusun baru itu kita melakukan terkait dengan analisis keuangan. Oke, dan ini kita mencoba untuk sederhana, jadi saya lebih pada melihat ini, dan ini terus terang sangat sederhana buat Bapak Ibu sekalian, dan ini bagaimana kita bisa menentukan harga dari produksi. Jadi di sini ada produksi besek zaman sekarang. Jadi di sini HPP. Jadi kalau HPP itu kita melihatnya adalah untuk buat besek ini ada bambu. Ya makanya ketarik tutup pintunya. Kan lo bau cing lagi. Yang hiji-hiji. Ya. Bisa langsung tambah. Ya. Ada gue cuma sisa satu. cat pewarna bambu, ada kita, ada hiasan lainnya, dan ini HPP-nya. Ini untuk bahan bakunya. Jadi direct material bahan baku itu sekitar 6.000 per satu besek bambu hias. Jadi nanti ini kita akan melihat secara keseluruhan bagaimana kita merencanakan terkait dengan forecast, sales forecast. Lalu kita juga ingin melihat terkait dengan biaya yang lain, yaitu adalah biaya proses produksi. Jadi kalau biaya proses produksi ini terdiri dari menganyam bambu menjadi besek, mengecat, lalu menghias, dan packaging. Ini Rp5.000 upah produksi per satu besek. Lalu biaya perlengkapan, jadi dia perlengkapan ada macam-macam di sini. Ini adalah alat untuk menipiskan bambu, itu rata-rata Rp1.500 biaya overhead per satu besek bambu. Lalu kita di sini ingin melihat, jadi kira-kira laba kotor yang diharapkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, selaku pengusaha di sini saya memberikan contoh terkait dengan produksi bambu atau besek dari bambu. Jadi seumpama Bapak Ibu sekalian mengharapkan 100% dari harga pokok adalah laba kotor. Jadi kalau di sini seperti yang saya makan tadi adalah 12.500 per unit. Jadi kalau menentukan harga jualnya, itu harga jual sama dengan HPP plus laba kotor. Jadi dalam ini harga pokok penjualnya, itu harga jualnya, harga pokok jualnya itu ada 12.500 ditambah 12.500 sehingga harga jual per unit itu adalah 25.000. Serta biaya operasional itu ada 4.800.000 per bulan. Lalu dari biaya tetap tadi sudah juga disampaikan bahwa ada di sini ada gaji. Jadi gaji itu adalah 2.500 per bulan. Ini adalah untuk biaya gaji pegawai. Lalu ada biaya listrik itu 800.000 per bulan. Lalu di sini ada biaya sewa tempat itu ada 900.000 per bulan. Lalu biaya promosi ada 300.000. Lalu biaya penyusutan untuk para motor delivery ini sekitar 300.000. Jadi biaya tetapnya itu adalah 4.800.000. Lalu dari ini kita ingin melihat dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, biaya tetap, biaya variabel untuk menentukan harga break-even point-nya. Jadi kita bahas. Jadi BEP sama dengan biaya operasional dibagi laba kotor. Jadi dalam ini adalah biaya operasional tadi 4.800 dibagi 12.500 itu 384 besek bambu per bulan. Jadi 16
besek bambu per hari. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau di produsen dari besek bambu ini kalau memproduksi sebanyak 384 besek, ini baru break even. Jadi ini adalah titik impasnya. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, ini dari titik impas, ini Bapak Ibu sekalian bisa menargetkan penjualan. Gitu. Jadi dari titik impas tadi, ini kuncinya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghitung sendiri terkait dengan produksinya. Jadi titik impasnya itu adalah harus membuat 384 pasang besek bambu, itu baru titik impasnya di situ. Lalu setelah ketemu titik impas, baru Bapak Ibu sekalian bisa menargetkan terkait dengan penjualan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dengan asumsi ingin mendapatkan laba bersih 5 juta per bulan. Lalu harga pokoknya tadi sudah ada 12.500 per unit. Lalu harga jualnya itu 25.000 per besek. Gitu. Lalu jumlah besek yang harus dijual itu sama dengan X. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian menginginkan keuntungan 5 juta, itu Bapak Ibu sekalian harus bisa menjual besek itu berapa unit. Nah ini kalau kita lihat perhitungan sini, laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi harga pokok dikurangi biaya operasional. Jadi di sini kalau kita masih ingat matematika, jadi 5.000 itu adalah keuntungan yang kita harapkan sama dengan 25.000 X, ini adalah harga jual, dikurangi 12.500 X, ya, ini adalah biaya produksi, dikurangi biaya operasional 4.800.000. Gitu. Jadi X-nya ini dipindahkan ke kanan, jadi jadi dikurangi X-nya menjadi 12.500 sama dengan 5.000 dipindah ke kanan menjadi 9.800.000. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta per bulan, itu Bapak Ibu sekalian harus bisa menjual 784 besek bambu per bulan. Atau 33 besek bambu per hari. Ini yang kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta per bulan. Jadi patokannya dalam menentukan itu, untuk menentukan ini adalah nanti di break even tadi, jadi titik impasnya. Jadi di sini penjelasannya adalah target penjualan 33 unit per hari, itu artinya jika ingin mendapatkan laba bersih 5 juta per bulan, maka besek yang harus dapat dijual itu minimal 33 unit besek bambu per hari atau 784 besek per bulan. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa menggunakan mengenai metode ini dalam menetapkan harga pokoknya, HPP-nya, sehingga Bapak Ibu tinggal menentukan bagaimana saya ingin untung berapa, lalu saya harus bisa menjual produk berapa. Nah, di sini adalah penting ini terkait dengan financial plan tadi. Ini kita bisa lihat seperti ini. Lalu kita coba, jadi dari perhitungan-perhitungan yang saya sampaikan dari awal terkait dengan fixed cost, variable cost, dan seterusnya, lalu kita memperkirakan mendapatkan mentargetkan keuntungan 5 juta per bulan. Kalau kita tuangkan di dalam laporan keuangan, itu adalah munculnya seperti ini. Jadi pendapatan 19 juta, lalu harga pokoknya itu 9,5, jadi dari perhitungan yang saya sampaikan tadi, lalu akan mendapatkan laba kotor 9,5 juta, dan biaya-biaya seperti gaji, listrik, tempat usaha, dan seterusnya itu 4.800.000 saya sampaikan, dan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan laba bersih sebesar 4.700.000. Ini adalah langsung kita tuangkan dari data yang tadi, kita tuangkan ke dalam bentuk laporan keuangan.
Lalu kita melihat di sini, setelah di laporan rugi laba, kita melihat untuk neraca dari produsen seperti tadi. Jadi di sini ada aset, ada kas, ada bahan baku, tadi kita 240.000, ada perlengkapan produksi, ada motor sebagai inventaris, sebagai delivery, lalu ada penyusutannya, jadi total asetnya itu 25 juta, dan dia produsen ini punya utang 6 juta, sehingga modalnya itu 19 juta, sehingga total asetnya ini antara total aset dan total utang dan modal itu harus sama kalau kita menyusun neraca. Jadi yang saya sampaikan awal terkait dengan beberapa contoh dari bambu ini kita tuangkan dalam laporan keuangan. Nah, kalau setelah jadi laporan keuangan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merencanakan. Jadi merencanakan tadi sudah kita rencana forecast-nya, for sales-nya itu adalah pingin 5 juta per bulan. Lalu bagaimana kita merencanakan keuangan? Yang pertama itu adalah kita harus bisa memberitakan tadi laba rugi. Dan ini perlu, dan ini adalah yang kedua, itu kita juga harus bisa memprediksi mengenai neraca kita. Lalu kita juga akan melihat bagaimana perkiraan arus cash-nya. Jadi cash flow-nya kita harus tahu. Gitu. Jangan sampai nanti kita cash flow-nya minus. Dengan ini, makanya perlu dilakukan financial planning ini. Lalu kita juga ingin melihat perkiraan likuiditasnya. Jadi kita akan berprediksi mengenai perkiraan likuiditasnya. Jadi kita ingin mencoba dari 4 komponen itu bagaimana kita dapat merencanakan suatu keuangan perusahaan kita. Oke. Lalu kita mencoba dari 4 yang tadi, kalau kita melihat ini dengan asumsi untuk perkiraan rugi labanya, bahwa Bapak Ibu sekalian ingin meningkatkan penjualannya rata-rata 400 per bulan. Lalu juga penambahan biaya itu akan dibiayai dengan cash flow Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau penambahan biaya yang diperlukan, itu nanti kita bisa melihat di cash flow-nya. Lalu untuk meningkatkan penjualan yang sebesar ini, ada kemungkinan Bapak Ibu asumsinya di sini, ini Bapak Ibu akan menambah tenaga kerja marketing sehingga bisa meningkatkan penjualan rata-rata per bulan itu sebesar 4 atau 400 persen. Jadi kalau lihatkan di sini, kita perkiraan dari berapa ini, mulai dari penjualan itu naik rata-rata 400 persen, jadi sampai 4 bulan itu totalnya dari yang keempat itu mencapai 4.600.000. Ini adalah dengan asumsi yang pertama penjualan naik rata-rata 400 persen, ada penambahan tenaga kerja, lalu penambahan biaya yang dikeluarkan karena yang dikeluarkan itu dengan menambah tenaga kerja dan akan dibiayai oleh arus kasnya atau cash flow-nya. Lalu bahan baku yang digunakan ini juga akan meningkat. Lalu biaya proses produksi menganyam itu tambahan produksi meningkat. Lalu biaya produksi selain bahan baku itu juga meningkat. Jadi total sales-nya, ini total biaya cost, total cost of sales-nya itu seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat, jadi 9,5 juta, 14 itu akan meningkat. Sedangkan margin-nya itu adalah 50%. Jadi rata-rata karena tadi kita total cost-nya itu adalah 12,5, lalu kita harga jualnya 25.000, sehingga gross margin-nya meningkat. Dan ini adalah pembiayaan, dan ini adalah semua juga perlu diperkirakan, direncanakan. Jadi kalau kita melihat dari perkiraan dengan asumsi yang saya sampaikan tadi,
itu kira-kira net profitnya itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, maksudnya ini akan meningkat. Jadi dari awal tadi adalah 4,7, lalu penambahan 7 akan meningkat jadi 7.500, lalu yang terakhir itu menjadi 17.500. Ini perkiraan dari rugi laba dengan asumsi bahwa peningkatan ini rata-rata 4 tahun ini akan dibiayai dari cash flow dari Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu kita ingin melihat perkiraan neracanya akan terjadi seperti apa. Jadi ini perkiraan neracanya itu biar singkat saja di sini total aset akan meningkat, lalu total kapital modal dan liabilitas itu Bapak Ibu sekalian akan meningkat, sehingga di sini ada penambahan modal dari Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya modalnya itu 19 juta, dengan adanya keuntungan maka modal dari perusahaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu itu akan selalu meningkat. Dan ini perlu saya sampaikan, ini adalah catatan berdasarkan dari asumsi. Nanti mengenai realnya itu juga harus perlu dilakukan kerja keras untuk bisa mencapai target. Oke, ini adalah kira-kira perkiraan neraca. Lalu kalau kita melihat cash flow-nya, jadi kalau cash flow-nya, net cash flow-nya perusahaan bisnis ini adalah rata-rata dari 10.700.000 dan pada bulan kedua itu agak turun itu karena banyak ada penambahan tenaga kerja dan masih tambahan tenaga kerja dan biaya lainnya bahan baku. Lalu juga untuk periode selanjutnya itu akan kelihatan meningkat dari cash flow-nya. Jadi menurut cash flow ini kita lihat bahwa dengan perkiraan ini itu kondisi kas dari bisnis Bapak Ibu sekalian itu akan aman. Oke, lalu kita lanjut mengenai perkiraan dari likuiditas. Jadi di sini untuk likuiditas ini juga perlu bagi Bapak Ibu sekalian, bagi para Bapak Ibu sekalian selaku pengelola bisnis, selaku yang punya bisnis. Jadi kalau kita melihat yang pertama adalah current ratio. Jadi kalau current ratio di sini 271,67%. Ini artinya setiap Rp1 hutang dari produsen basic ini itu akan dijamin oleh uang cash sebesar 271. Lalu untuk dari cash ratio, jadi setiap Rp1 hutang itu akan dijamin Rp267. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi keuangan, posisi legalitas ini adalah aman. Lalu ada gross profit margin, ini juga aman 50%. Lalu ada net profit margin, ini jadi rata-rata ini akan meningkat. Jadi pertama 24 ini ada 24,7%. Lalu ada debt equity ratio di 31,57%. Dan ini adalah kondisi dari keuangan ini adalah aman. Jadi kali ini beberapa hal yang saya sampaikan financial plan yang sederhana, yang sangat sederhana buat Bapak Ibu sekalian dalam rangka melakukan perencanaan dari keuangan bisnis. Tapi yang pertama tadi yang saya sampaikan ini adalah perlu adanya pemisahan, khususnya pemisahan antara keuangan dari bisnis dan keuangan pribadi. Dan ini agar nanti di dalam bisnis itu bisa mempermudah untuk dilakukan kebijakan terkait dengan bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Ini adalah beberapa hal yang secara garis besarnya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Mungkin saya cukup sekian deh. Ya. Terima kasih Pak Ponirin atas pemaparannya. Bapak Ibu, baik kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada Pak Ponirin,
kepada Pak Arif. Dipersilahkan, mangga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pada yang memiliki pertanyaan. Pak, itu saya mau tanya, kalau debt to equity ratio itu yang amannya apa ya? Kalau kita tentunya kan idealnya kita nggak ada hutang, tapi kalau misalnya kita sampai ada hutang, relatively amannya itu berapa persen ya debt to equity-nya? Debt equity ratio ya Bu. Debt equity ratio ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua hutang-hutangnya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Jika suatu usahanya suatu saat itu usahanya dilikuidasi atau dibubarkan. Jadi ini debt to asset ratio ini dinilai baik jika nilai rasionya kurang dari 1 atau 100%. Jadi semakin nilainya semakin kecil nilainya itu semakin baik rasionya. Jadi nilai debt to asset ratio ini hanya 0,24%, itu artinya kondisi bisnis dari produsen besek tadi itu terkait dengan kemampuan membayar utangnya itu sangat baik. Jadi yang paling baik adalah kurang dari 1. Jadi kalau di sini ini 0,24%, itu kita nilai baik adalah debt to asset ratio-nya. Oh, baik. Kurang dari 1 berarti ya, Pak? Iya, kurang dari 1 itu sangat baik. Ya, sangat baik debt ratio-nya. Yang ditanya. Ada lagi? Tentang rasio-rasio lain, Ibu? Oke. Ibu Meta, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau yang coba paling atas tuh tadi, kalau yang rasio tuh apa ya? Lupa yang saya. Apa, Bu? Bu? Yang current ratio itu. Yang? Current ratio. Oh, paling atas. Current ratio. Betul, Pak. Iya. Gimana dengan current ratio? Apa yang dimaksud current ratio, Pak? Nah, current ratio. Boleh. Oke, bentar. Jadi kalau current ratio ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendek dengan menggunakan semua aset lancarnya. Jadi kalau aset lancar itu adalah kas, ada inventory, ada piutang, gitu ya. Kalau yang lengkapnya kan, ada piutang jangka pendek, ada inventory di situ, atau persediaan. Ini adalah kita jumlah, jadi current ratio-nya, jadi aktiva lancar tadi kita jumlah dibagi dengan hutang lancar kali 100%. Gitu. Ini adalah current ratio. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah current ratio-nya itu 271,67. Ini current ratio. Artinya itu setiap Rp1 utang itu dijamin oleh perusahaan ini sebesar Rp271,67. Jadi Rp1 utang itu akan dijamin. Jadi kalau seandainya nanti perusahaan memerlukan dana dari pihak ketiga atau ada orang investasi, itu akan menjamin bahwa perusahaan ini adalah sangat liquid, gitu, punya kemampuan yang tinggi untuk bisa membayar hutang yang ada di perusahaan. Oke, terima Itu kasih. adalah current ratio-nya. Jadi current ratio yang jelas adalah aktiva lancar. Jadi kalau di sini adalah aktiva lancar, itu ada kas, ada persediaan barang, ada piutang, lalu itu dijumlah dari total jumlah current ratio dibagi dengan hutang lancar. Lalu itu berapa persen? Ini yang menunjukkan bahwa penjaminan dari hutang. Jadi kalau di sini Rp1 hutang itu dijamin 271,67. Baik, ada lagi Bu Meta? Untuk current ratio apakah sudah terjawab?
Iya, udah. Thank you. Thank you. Oke, sama-sama Ibu Meta. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Pak Ponirin, minggu depan kita akan membuat laporan keuangan yang bankable ya Pak ya? Ya, Ya, ya. jadi nanti kita akan mulai dari awal, jadi nanti kita bisa mengkait atau seandainya ada salah satu dari klien kita yang ada di sini mungkin punya masalah, punya catatan terkait keuangan, nanti kita bisa susun juga untuk menjadi membuat jadi laporan keuangan, laporan keuangan. Jadi nanti bisa kita bisa praktek langsung, bisa praktek langsung terkait dengan membuat laporan keuangan, khususnya untuk grup laba dan menyusun neraca. Iya, iya. Nanti bisa kita itu. Ya, ya. Jadi nggak semua ya. Nggak semua laporan keuangan tuh bankable ya Pak? Iya. Kalau nggak bankable berarti nggak akan diterima sama banknya gitu Pak? Gimana? Kalau nggak bankable sama banknya tidak akan diterima gitu Pak? Iya, jadi kalau bikin laporan keuangan itu harus terperinci, detail, bisa dibaca, dan di situ akan kelihatan keuangan ini, perusahaan ini liquid atau tidak gitu. Perusahaan ini punya kemampuan dari sisi likuiditasnya bagus atau tidak. Karena di sini ini kalau seandainya kita membuat laporan keuangan suatu perusahaan itu kurang bagus, itu bisa juga menimbulkan kecurigaan dari pajak gitu. Jadi seolah-olah laporan keuangannya hanya dibikin-bikin, karena laporan keuangan ini nanti akan mengkait dengan pada saat kita membuat SPT laporan tahunan gitu. Dan ini akan dievaluasi. Jadi kalau begitu laporan keuangan kita tidak bagus, kurang bagus, tidak terstruktur, itu akan menjadi kecurigaan dari pajak. Kalau ada kecurigaan dari pajak, itu pajak akan memeriksa langsung dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dokumennya juga akan diperiksa langsung oleh kantor pajak. Dan kalau di sini membuat laporan keuangan tidak betul, itu juga akan berisiko. Jadi nanti bisa juga bisnisnya akan ditutup oleh pajak dan sebagainya. Karena seolah-olah akan melakukan penggelapan pajak, padahal kita belum paham betul bagaimana mengenai menyusun dari laporan keuangan. Jadi ini perlu dan penting buat kita selaku pemilik bisnis. Oke, penting sekali. Kita akan bahas minggu depan ya Pak. Oke. Baik, waktunya sudah habis dan sepertinya tidak ada penanya lagi. Saya akan coba tutup ya Pak. Sebelum saya tutup, apakah ada pesan Pak untuk materi bisnis plan kedua ini untuk para peserta? Dari Pak Ponirin dulu mungkin? Ya, kalau saya besok kan saya financial management sama bookkeeping. Jadi nanti kita akan lebih bagaimana menyusun, membuat laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik sesuai dengan sistem akuntansi yang digunakan, serta sesuai dengan sistem undang-undang terkait dengan perpajakan. Dan ini penting buat Bapak Ibu sekalian, terutama bisnisnya yang sudah berjalan. Dan saya harapkan juga tadi yang saya sampaikan di awal itu, kalau seandainya masih ada yang tergabung dengan usaha lalu dengan pribadi, karena ini adalah usaha pribadi dan lain sebagainya, itu perlu dilakukan pemisahan. Dan ini dengan pemisahan keuangan, ini akan lebih baik karena cepat untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan atau bisnis itu sendiri. Mungkin itu deh saya. Ya. Oh ya, file yang tadi cost structure akan di-share ya Ibu ya ke grup. Nanti ditunggu saja. Pak Arief, mangga. Ya, mungkin dari saya tadi menyambung yang Pak Ponirin ya, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Ya harus dari sekarang Bapak Ibu kalau misalkan belum gitu untuk dilakukan segera, karena
pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan Dirjen Pajak itu juga akan semakin mendisiplinkan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah diberi kemudahan untuk berusaha, tapi juga kemudian pendisiplinan tentang pajak dan sebagainya itu juga harus kita lakukan gitu ya, supaya nanti di kemudian hari tidak ada masalah gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut, lebih detail ya, karena tadi materi yang saya sampaikan itu akan sangat tergantung kepada proses bisnis, tergantung kepada produk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami di FTA Center untuk kemudian nanti membahas secara detail file yang Bapak Ibu sudah miliki gitu ya, atau perhitungan-perhitungan yang Bapak Ibu sudah miliki. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang menyambung Pak Arif juga, Bapak Ibu, file cost structure-nya akan di-share ke grup mungkin di hari Senin. Nanti kalau cara pengisiannya nanti bisa dibantu sama Pak Arif lewat konsultasi one by one ya, Bapak Ibu ya. Makasih Bu Lisya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Bu Lisya, apa kabar? Ya Bu Lisya, nanti di-share ya cost structure-nya. Ya. Baik, saya tutup dulu ya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan terakhir kita ya Pak ya. Semoga semangat. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Barakallah ilmunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Salam. Terima kasih Pak Ari. Pak Pon, duluan. Ya, terima kasih. Izin lihat ya. Baik.